Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairu Putra Pratama, NRP 171131005. Kali ini saya akan membahas tentang laporan simulasi audit PT Pertamina atau Persero. Profil perusahaan. PT Pertamina Persero ini merupakan BUMN yang bertugas di bidang pengelolaan dalam penambangan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Visinya yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Sedangkan misinya menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Selanjutnya yaitu kali ini akan membahas tentang Enterprise Goals, yang dimana analisa pemetaan tujuan organisasi atau Enterprise Goals. Poin pertama yaitu portofolio produk dan jasa yang kompetitif, yang dimana PT Pertamina melakukan pemasaran, perdagangan, dan distribusi dengan berbagai jenis produk seperti bahan bakar minyak atau BBM pelumas, LPG, produk petrokimia, serta produk-produk non-BBM lainnya untuk pasar domestik dan mancanegara. Dan Pertamina siap menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Poin kedua yaitu pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. PT Pertamina mengupayakan untuk meningkatkan infrastruktur serta pelayanan yang dimiliki dan menyediakan berbagai informasi tentang perusahaan. Poin ketiga yaitu kesinambungan dan ketersediaan layanan bisnis, yang dimana PT Pertamina menyediakan informasi publik secara berskala yang setiap saat secara serta-merta, dan selain itu Pertamina menyediakan informasi tentang ketersediaan BBM, LPG, pelumas, dan promo yang ada di Pertamina. Poin keempat yaitu optimalisasi biaya penyampaian layanan, yang dimana PT Pertamina membuat kontak Pertamina untuk digunakan masyarakat dalam mencari informasi umum selain produk Pertamina. Dan PT Pertamina juga membuat Pertamina Call Center untuk menyediakan informasi produk serta masyarakat dapat memberi masukan mengenai berbagai pelayanan. Oleh sebab itu, masyarakat dapat mengakses dua layanan kontak center yang dimiliki Pertamina. Yang keempat yaitu optimalisasi fungsi proses bisnis, yang dimana PT Pertamina mereview berbagai laporan yang digunakan untuk mendapatkan solusi yang dapat membantu perusahaan dalam melihat gambaran bisnis menyeluruh secara real time agar mengetahui kondisi perusahaan. Poin selanjutnya yaitu optimalisasi biaya proses bisnis, yang dimana PT Pertamina melakukan pengaturan jaringan distribusi agar dapat menghemat biaya transportasi dan manajemen persediaan agar mengurangi tumpukan persediaan dan biaya gudang untuk meningkatkan laba perusahaan dari aspek pengurangan biaya, kualitas, ketersediaan, dan pengiriman. Poin yang terakhir yaitu produktivitas operasional dan staf, yang dimana PT Pertamina terus membangun kepercayaan satu sama lain dan para staf berkesempatan untuk mengembangkan karir secara luas yang dilakukan semata-mata demi kemajuan perusahaan. Yang kedua yaitu IT Goals. Dari analisa pemetaan tujuan IT organisasi atau IT Goals, maka didapatkan yang pertama yaitu keselarasan TI dan strategi bisnis. Yang kedua, resiko bisnis terkait TI yang dikelola. Yang ketiga, menyadari manfaat dari portofolio investasi dan layanan yang didukung TI. Yang keempat, transparansi dari biaya, manfaat, dan risiko TI. Yang kelima, penyampaian layanan TI sejalan dengan kebutuhan bisnis. Yang keenam, penggunaan aplikasi informasi dan solusi teknologi yang memadai. Yang ketujuh, IT Agility. Yang kedelapan, keamanan informasi, pengolahan infrastruktur dan aplikasi. Yang kesembilan, optimalisasi aset, sumber daya, dan kemampuan TI. Sedangkan 10, pemberdayaan dan dukungan proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi ke dalam proses bisnis. Yang ke-11, ketersediaan informasi yang andal dan berguna untuk mengambil keputusan. Yang ke-12, personel bisnis dan TI yang kompeten dan termotivasi. Poin yang terakhir yaitu pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis. Selanjutnya akan membahas tentang proses domains. Dari analisa pemetaan domain proses atau proses domains, maka didapatkan yang pertama yaitu untuk keselarasan TI dan strategi bisnis yang didapat yaitu EDM 01, EDM 02, APU 01, APU 02, APU 03, APU 05, APU 07, APU 08. Sedangkan resiko bisnis terkait TI yang dikelola maka didapatkan EDM 03, APU 010, APU 12, APU 13. Poin selanjutnya yaitu menyadari manfaat dari portofolio investasi dan layanan yang didukung TI. Yang didapatkan yaitu EDM 02,
APO 04, APO 05, APO 06, APO 011. Untuk poin keempat, yaitu transparansi dari biaya manfaat dan risiko TI. Yang didapatkan yaitu EDM 02, EDM 03, EDM 05, APO 06, APO 12, dan APO 13. Selanjutnya poin kelima yaitu penyampaian layanan TI sejalan dengan kebutuhan bisnis. Yang didapatkan yaitu EDM 01, EDM 05, EDM 06, ADM 05, APO 02, APO 08, APO 09, APO 10, dan APO 11. Poin selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi informasi dan solusi teknologi yang memadai. Yang didapatkan hanya satu, yaitu APO 04. Sedangkan IT Agility yang didapatkan ada 5, yaitu EDM 04, APO 01, APO 03, APO 04, dan APO 10. Untuk keamanan informasi pengolahan infrastruktur dan aplikasi yang didapat hanya 3, yaitu EDM 03, APO 12, dan APO 13. Untuk optimalisasi aset, sumber daya, dan kemampuan TI yang didapat yaitu EDM 04, APO 01, APO 03, APO 04, dan APO 07. Untuk pemberdayaan dan dukungan proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi ke dalam proses bisnis yang dapat hanya satu, yaitu APO 08. Untuk ketersediaan informasi yang andal dan berguna untuk pengambilan keputusan yang didapatkan hanya 2, yaitu APO 09 dan APO 13. Untuk personel bisnis dan TI yang kompeten dan termotivasi hanya mendapatkan 2, yaitu EDM 04 dan APO 01. Yang terakhir yaitu pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis yang didapatkan yaitu EDM 02, APO 01, APO 02, APO 04, APO 07, dan APO 08. Untuk dokumen, daftar dokumen yang terkait domain proses. Untuk kode operasinya yaitu EDM 01, memastikan pengaturan dan pemeliharaan kerangka kerja tata kelola. Untuk proses domain yang dipilih yaitu Enterprise Government Guiding Principle atau prinsip paduan tata kelola perusahaan, yang dimana PT Pertamina menyiapkan pedoman tata kelola yang dimiliki oleh perusahaan sebagai acuan dalam mengelola perusahaan dan sebagai pedoman bagi pengurus perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Jadi di EDM 01 menggunakan dokumen pedoman tata kelola. Selanjutnya yaitu EDM 02 memastikan penyampaian manfaat. Proses domain yang dipilih yaitu evaluasi portofolio investasi dan layanan. Yang dimana PT Pertamina harus meningkatkan kinerja perusahaannya agar mencapai hasil yang optimal dengan melihat laporan realisasi kinerja perusahaan dan anak perusahaan yang dimiliki. Dokumen yang dipakai EDM 02 yaitu laporan realisasi kinerja. Untuk EDM 03 memastikan pengoptimalan risiko. Proses domain yang dipakai yaitu kebijakan manajemen risiko, yang dimana PT Pertamina mempertimbangkan risiko pada setiap perencanaan bisnis dan pada setiap pengambilan keputusan manajemen dengan menentukan tingkat toleransi risiko melalui hasil laporan keuangan yang dimiliki perusahaan. Untuk EDM 03 memakai dokumen laporan keuangan. Untuk EDM 04 memastikan pengoptimalan sumber daya. Untuk proses domain yang dipilih yaitu prinsip paduan untuk arsitektur perusahaan, yang dimana PT Pertamina menggunakan pedoman tata kelola perusahaan untuk mengatur struktur badan tata kelola perusahaan atau RUPS, direksi, dan dewan komisaris, beserta proses tata kelola perusahaan, organ pendukung badan tata kelola perusahaan, serta proses tata kelola perusahaan. Dokumen yang dipakai untuk EDM 04 yaitu pedoman tata kelola perusahaan. Untuk EDM 05 memastikan transparansi pemangku kepentingan. Proses domain yang dipilih yaitu penilaian efektivitas pelaporan, yang dimana laporan tahunan digunakan PT Pertamina sebagai pelaporan yang berisi data dan informasi selama 1 tahun yang akan menjadi penilaian efektivitas bagi perusahaan. Dan isi dari laporan tahunan tersebut mencakup laporan keuangan dan prestasi kinerja perusahaan selama 1 tahun. Untuk EDM 05 dokumen yang dipakai yaitu laporan tahunan. Untuk APO 01 mengelola kerangka kerja manajemen TI. Proses domain yang dipilih yaitu aturan dasar komunikasi, yang dimana PT Pertamina menggunakan pedoman perilaku untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi yang digunakan di mana saja dalam melakukan kegiatan bisnis atau operasional. Untuk APO 01 dokumen yang dipakai yaitu dokumen perilaku.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.